Pemirsa, ratusan kios pedagang di Pasar Brambang, Demak, Jawa Tengah ludes terbakar dini hari tadi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Berada di TKP 11 Ujian melaporkan dari Pasir Gubuk. Api dengan cepat melahap bagian depan pasar tradisional di Desa Brambang, Kecamatan Karangawen, Demak, Jawa Tengah. Kebakaran menghanguskan setidaknya 200 kios pedagang di area seluas 200 meter. 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Setelah 5 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Sumber api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu kios yang dengan cepat menjalar ke kios lainnya. Kejadiannya sekitar pukul 00.10 WIB, kemudian untuk kerugiannya kios sekitar ratusan kios. Untuk sementara pemicunya dari korsleting listrik, untuk korban jiwa. Akibat kebakaran ini, ratusan kios pakaian, sembako, hingga barang kebutuhan rumah tangga lainnya rata dengan tanah. Kerugian ditaksir mencapai hampir 2 miliar rupiah. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Sementara itu, satu unit rumah toko di kota Tegal, Jawa Tengah dilalap si jago merah. Seluruh perabotan rumah tangga dalam ruko ludes terbakar akibat kebakaran yang diduga disebabkan hubungan pendek arus listrik. Petugas pemadam kebakaran dibantu Satpol PP dan polisi bahu-membahu memadamkan api yang membakar rumah toko di Jalan Ahmad Yani, Kota Tegal pagi tadi. Namun kobaran api dengan cepat merambat ke bagian tengah dan depan ruko hingga seluruh perabotan rumah tangga ludes terbakar. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkot Tegal dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa. Untuk penghuni daripada ruko tersebut ada 4 orang, ada dewasa 2 orang, dan anak-anak 2 orang. Itu memang ruko, namun tidak untuk berjualan. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Namun untuk memastikan penyebab kebakaran, Polres Tegal Kota akan mendatangkan tim laboratorium forensik ke lokasi kebakaran. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Wakil Ketua Umum Partai Gelora mengusulkan fraksi di DPR dan MPR RI dibubarkan. Sementara Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah meminta Fahri menyampaikan usulan membangun, bukan malah minta MPR dibubarkan. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengusulkan agar fraksi-fraksi di DPR dihapuskan dan MPR dibubarkan. Fahri menilai keberadaan fraksi di DPR selama ini membuat legislatif tidak berdaya. Menurut Fahri, fraksi sekadar menjadi alat kepentingan politik, ketua umum partai atau elit-elit politik. Fahri juga mengusulkan lembaga MPR dibubarkan. Fahri mengaku sempat menyampaikan kepada Ketua MPR Bambang Susatyo. Yang sebenarnya kita usulkan, karena kita harus memikirkan masa depan dari lembaga perwakilan ini, Mas Ahmad Basarah. Kita nggak boleh sekedar menikmati seperti sekarang, ya mohon maaf aja, ini jadi tidak saja beban biaya kepada kita semua, tetapi juga sebenarnya jabatan-jabatan yang tidak diperlukan itu tidak terlalu berfungsi. MPR atau majelis sebagai rumah bangsa Indonesia harus betul-betul didesain supaya ada tempat orang berdialog secara nasional. Ada tempat orang mendiskusikan pikiran-pikiran. Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah tak setuju dengan usulan Fahri untuk membubarkan MPR. Sebab menurut Basarah, bahwa MPR memiliki tupoksi selain melantik presiden. Bangsa ini tugas pemerintah, bukan tugas eksekutif. Apalagi MPR, karena fungsi MPR itu jelas di Undang-Undang Dasar. Tetapi pada waktu itu Pak SBY belum merespon untuk mengambil alih tugas dan pelaksanaan pembangunan mental ideologi bangsa itu. Barulah sejak Pak Joko Widodo merespon surat yang 2 kali dikirim oleh 2 periode pimpinan MPR untuk membentuk satu badan pemerintah yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi dan pembinaan. Basarah mengimbau Fahri sebaiknya menyampaikan usulan yang bisa memperkuat MPR sebagai lembaga, bukan malah mengusulkan agar DPR dibubarkan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai keberadaan fraksi di DPR selama ini membuat legislatif tidak berdaya dan diusulkan untuk dibubarkan. Apa tanggapan pimpinan MPR terkait usulan ini? Kami sudah terhubung dengan Wakil Ketua MPR sekaligus politisi PKS Hidayat Nur Wahid. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Hidayat. Selamat sore juga Mas, selamat sore dan salam sehat semuanya. Salam sehat. Pak Hidayat, sebagai Wakil Ketua MPR, saya ingin langsung tanyakan tanggapan Anda atas pernyataan Pak Fahri Hamzah yang mengusulkan agar MPR dibubarkan dengan dalih anggota MPR tidak memiliki kesibukan. Ya, pertama anggota MPR, anggota DPR, anggota DPD, termasuk juga lembaga MPR itu ada dan keberadaannya adalah tergantung daripada aturan yang diberlakukan. Dalam konteks ini adalah Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Jadi aturan tentang MPR dan tentang DPR DPD itu ada di Undang-Undang dan juga ada di Undang-Undang Dasar. Dalam konteks itu maka Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan, memberikan kegiatan, memberikan apa yang harusnya dilakukan oleh MPR dan itu fix. Dan sesungguhnya kondisi MPR menjadi seperti ini adalah akibat daripada amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Pada waktu itu kalau Pak Fahri memang betul-betul serius untuk menghadirkan perbaikan terhadap MPR, lembaga MPR, kewenangan, kegiatan dan juga fraksi dan DPR dan lain sebagainya, sesungguhnya beliau pada waktu itu menjadi staf ahli atau tenaga ahli dari anggota MPR dari PKS. Dan pada saat itu mestinya usulan-usulan ini disampaikan sehingga ketika ada pembahasan tentang amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, saat itulah masalah-masalah ini diselesaikan, bukan sekarang gitu ya. Dan termasuk juga keberadaan fraksi itu juga sesungguhnya bisa diselesaikan ketika beliau menjadi Wakil Ketua DPR gitu. Itu bisa disuarakan, tapi kan itu semuanya tidak disuarakan. Jadi mestinya hal-hal semacam itu disuarakan pada waktunya. Kalau sekarang ini disuarakannya, maka pintu satu-satunya adalah merubah Undang-Undang Dasar. Karena kalau Undang-Undang Dasarnya tetap seperti sekarang ini, maka MPR ya tetap seperti sekarang ini, tapi bukan berarti tidak ada kegiatan, bukan berarti tidak ada kewenangan. Kewenangannya masih sangat gamblang ada dalam aturan di Undang-Undang Dasar, baik di pasal 3 maupun pasal 37. Baik, Pak Hidayat, terkait usulan ini ada hal lain yang menarik dari pernyataan Pak Fahri. Ia mengatakan bahwa saat menjadi Wakil Ketua DPR sempat diminta melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak masyarakat oleh partai tepatnya bernaung, artinya saat itu merupakan PKS. Apakah benar PKS sempat memberikan perintah tersebut kepada Pak Fahri? PKS hanya memberikan perintah sesuai dengan aturan undang-undang, dan aturan undang-undang itu semuanya sangat jelas gitu ya. Termasuk keberadaan fraksi itu secara sesuai dengan undang-undang ada kepanjangan tangan daripada partai. Begitu aturan di tata tertib di DPR-nya atau di undang-undang tentang MD3. Jadi kalau kemudian fraksi adalah kepanjangan tangan atau alat kelengkapan dewan, termasuk Wakil Ketua DPR itu ada alat kelengkapan dewan. Alat kelengkapan dewan itu semuanya adalah perpanjangan tangan dari partai. Nah, kalau partai kemudian memutuskan sesuatu, itu adalah hak partai, dan itu bukan hanya berlaku bagi PKS, itu berlaku bagi seluruh partai yang ada di DPR dan seluruh fraksi yang ada di DPR. Itu aturannya, dan itu artinya tidak ada yang dilanggar dalam konteks aturan yang diberlakukan di DPR. Artinya tidak ada arahan dari partai untuk anggotanya dalam hal ini merupakan Pak Fahri pada saat itu untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak masyarakat? Tidak ada, dalam artian partai ataupun fraksi melakukan segala sesuatu terkait dengan aturan undang-undang yang berlaku, dan siapapun yang ada di DPR dan siapapun yang ada di MPR tunduk kepada pembatasan yang dibuat dan disepakati terkait dengan undang-undang yang diberlakukan bagi DPR maupun MPR. Jadi kalau kita sudah menjadi anggota DPR, anggota MPR, apalagi menjadi pimpinannya, kita harus tunduk kepada aturan yang berlaku di sana, tidak lagi terkait dengan hal yang lain begitu. Dan keberadaan daripada alat kelengkapan dewan, apakah namanya pimpinan DPR atau pimpinan fraksi, pimpinan komisi, itu semuanya adalah perpanjangan tangan daripada partai, dan apa yang kemudian diputuskan oleh partai itu adalah sesuatu yang legal sesuai dengan aturan yang ada di DPR dalam hal ini tata tertib maupun undang-undang tentang MD3 DPR. Karena Pak Fahri bahkan mengklaim bahwa alasan ia dipecat adalah karena ia menentang perintah tersebut dari PKS, Pak Hidayat. Saya kira tema kita tidak bahas itu ya, kita kan sedang bahas tentang masalah apa yang dia inginkan terkait dengan MPR.
Dan terkait dengan MPR itu semuanya sangat jelas gitu. Kalau beliau waktu itu sebagai staf ahli anggota MPR, kemudian pada waktu pembahasan tentang perubahan terhadap Undang-Undang Dasar pada masa itu, pada masa awal reformasi, kemudian beliau sudah usulkan untuk kemudian menghadirkan MPR yang betul-betul sesuai dengan apa yang beliau pikirkan sekarang. Waktu itu sudah selesai, tapi ternyata waktu itu kan beliau nggak munculkan apapun. Baik, karena ini berkaitan dengan pernyataan selanjutnya bahwa Pak Fahri mengatakan anggota DPR harus menjadi wakil rakyat, bukan menjadi wakil partai politik. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar fraksi di DPR dihapuskan. Tanggapan Anda, Pak Hidayat? Ya, sekali lagi itu semuanya ada aturannya. Semuanya ada aturan. Yang membedakan demokrasi dengan demokrasi itu adalah aturan. Dan aturan dalam konteks apakah itu namanya fraksi, keanggotaan di fraksi, itu semuanya ada dalam tata tertib DPR maupun juga tata tertib MPR maupun juga undang-undang tentang MD3. Dan di sana aturannya sangat jelas. Dan itu karena berangkat juga dari sistem pemilihan umum, di mana sistem pemilihan umum di Indonesia tidak mengacu pada sistem di mana calon itu adalah individual. Tapi peserta pemilu itu adalah partai politik. Begitu aturan di Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita membaca Undang-Undang Dasar, kita akan bertemu dan memahami dengan baik. Kita akan bertemu bahwa di pasal 22E itu tegas menyebutkan bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik untuk memilih anggota DPR, memilih presiden, ya, memilih anggota DPRD itu adalah partai politik, bukan individu. Kalau yang menjadi peserta pemilu adalah individu, ya itu terserah individu. Di beberapa negara mempergunakan sistem itu, tapi di Indonesia tidak. Dan karena partai politik menjadi peserta pemilu dan kemudian disebutkan bahwa fraksi juga kepanjangan tangan daripada partai politik, ya itulah aturan yang ada. Jadi kalau menginginkan itu diubah, ya diubah dulu aturannya. Baik, silakan mengajukan amandemen jika memang ingin merubah aturan itu. Terima kasih atas penjelasan Anda. Ya, betul begitu. Dan beliau waktu itu punya kesempatan tapi tidak mengajukan amandemen ketika beliau menjadi staf ahli pada waktu pembahasan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar maupun ketika beliau menjadi wakil ketua DPR. Baik, terima kasih Pak Hidayat sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Semoga sehat selalu. Selamat sore. Oke, terima kasih. Pemirsa, usai memicu polemik, anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan dilaporkan ke Polda Jawa Barat. Arteria dilaporkan atas ucapannya soal copot kajati berbahasa Sunda. Ucapan Arteria Dahlan terkait copot kajati berbahasa Sunda berbuntut panjang. Arteria dilaporkan ke polisi atas ucapannya dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Jaksa Agung Rabu lalu. Laporan dilakukan Majelis Adat Sunda bersama perwakilan adat Minang di Mapolda Jawa Barat. Menurut pelapor, pernyataan Arteria Dahlan yang disampaikan dalam rapat DPR menyakiti perasaan masyarakat Sunda. Seolah-olah kesannya menantang dengan silakan membawa ke BKD lah, jalur hukum dan lain sebagainya. Artinya ini terus berlanjut ya Kang? Oh, akan terus berlanjut sampai yang bersangkutan sadar bahwa yang dilakukan itu salah. Sebelumnya pernyataan anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan saat rapat kerja dengan Jaksa Agung menuai kritik. Arteria meminta Jaksa Agung mencopot seorang kepala Kejaksaan Tinggi yang berbicara bahasa Sunda dalam rapat. Ya, ada kajati Pak, yang dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti Pak itu. Kita ini Indonesia Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut Pak ngomong apa dan sebagainya itu Pak. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas. Ya. Pernyataan Arteria menuai protes dari berbagai pihak, mulai dari seniman hingga politikus asal Sunda, termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan baliho boikot Arteria Dahlan muncul di sejumlah ruas jalan di Kota Bandung. Belum diketahui siapa yang memasang baliho ini, namun saat ini baliho sudah dicabut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Arteria Dahlan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Sunda atas perkataannya yang kurang berkenan. Arteria pun mengaku telah dimintai klarifikasi oleh DPP dan fraksi PDI Perjuangan. Saya tidak ada niat, tidak ada maksud, tidak ada tujuan untuk mendiskreditkan, untuk merendahkan keluarga kami dari suku Sunda, mendiskreditkan bahasa Sunda dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya. Dalam rapat tersebut,
itu ada 15 menit itu. Justru saya bermaksud untuk mengingatkan, sekalipun ada posisi dan jabatan-jabatan strategis yang diduduki oleh keluarga kita yang bersuku Sunda di Kejaksaan, itu bukan karena kedekatan atas dasar suku, tapi berdasarkan kompetensi, kapasitas, kapabilitas. Nah, ini yang kita coba. Makanya kalau dilihat betul, kan saya bicaranya Pak JA yang saya sayangi itu 15 menit semuanya itu kan isinya kan untuk kejaksaan semua, Pak. Puja-puji semua. Baiklah itu untuk instansi kejaksaan. Ya. Ini ada sedikit, saya katakan kritik. Ada kajati. Jadi bukannya bicaranya orang Sunda dan apa. Ada pimpinan di kejaksaan, ya, yang saya bicarakan terhadap Jaksa Agung. Itu kan sangat relevan di rapat kerja dengan Komisi 3. Tapi saya tidak mau memperpanjang dan membuat ini semakin kita jadi tidak enak satu keluarga. Tidak ada juga ini. Jadi kami memang mengatakan ini masalahnya kan nggak ada, tidak ada juga kami berpendapat, saya berpendapat menggunakan bahasa Sunda itu. Arteria Dahlan sudah minta maaf. Apa tanggapan dari pelapor Arteria Dahlan? Sudah bersama kami Ari Mulya Subagya, Hupuhu Agung Dewan Keratuan Adat Sunda. Selamat sore, Pak Ari. Selamat sore. Baik, Pak Ari, saya ingin tanyakan dulu apakah pelaporan terhadap Arteria Dahlan saat ini sudah selesai dilakukan di Polda Jawa Barat? Ya, selamat sore semua. Menjawab pertanyaan barusan, baru saja jam 4 barusan saya selesai membuat laporan pengaduan. Di mana laporan pengaduan ini nanti akan diproses oleh Polda Jabar. Setelah itu baru melangkah kepada BAP. Gitu, Mbak. Baik, ya. Pak Ari, pada saat Anda membuat laporan ini, Pak Arteria Dahlan membuat permintaan maaf kepada masyarakat Sunda. Apakah laporan ini tetap ingin Anda proses? Saya di Majelis Adat tidak sendiri. Pak Ari? Baik, sepertinya ada gangguan komunikasi dengan pelapor dari Arteria Dahlan, perwakilan dari Majelis Adat Sunda Ari Mulya Subagya. Kami akan coba menghubungi kembali Pak Ari. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Tidak hanya dilaporkan petinggi Sunda MPR Ki Ageng Rangga Sasana mendatangi gedung DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rangga mendatangi gedung DPR untuk bertemu langsung dengan Arteria Dahlan terkait ucapan Arteria soal copot kajati berbahasa Sunda. Dan berikut pernyataan Rangga Sasana. Sebagaimana diketahui bahwa ada satu oknum ya DPR, dalam artian Pak Arteria Dahlan ya, dalam konteks persoalannya mengangkat pada proses melarang berkaitan dengan bahasa daerah digunakan untuk komunikasi. Ini halnya berarti melanggar satu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya bahwa dia melanggar tata sila ketiga Persatuan Indonesia. Untuk itu Lord datang untuk menggelabrak dia. Kaitannya persoalannya sebagai wakil rakyat, tentunya Lord akan mengingatkan bukan hanya dia wakil rakyat Pak Arteria tadi, tapi juga wakil-wakil yang lain. Sebaiknya menyampaikan pada proses keberadaannya dengan sopan santun. Kalian itu adalah hanya pembantu, pelayan rakyat, mestinya melakukan satu konstitusi apapun untuk menyampaikan hal perlakuan atau ucapan, tindakan dalam melayani rakyat sebaiknya dengan sopan santun. Karena budaya kita budaya tinggi, apalagi sekarang nyerang-nyerang berkaitan dengan Sunda Empire. Ya, ada apa kamu? Oke. Belum selesai polemik bahasa Sunda, Arteria Dahlan kini tersangkut kasus plat mobilnya yang menggunakan satu nomor polisi untuk 5 mobil. Lima mobil milik Arteria Dahlan yang terparkir di Gedung Nusantara II Komplek Parlemen Senayan, Jakarta ini membuat heboh. Kelima mobil milik anggota Komisi 3 DPR menggunakan satu nomor polisi yang sama.
Dan pemirsa, kami sudah kembali terhubung dengan pelapor dari Arteria Dahlan, Ari Mulya Subagya. Selamat sore Pak Ari, tadi sempat terputus, kami ingin melanjutkan. Arteria Dahlan sudah meminta maaf, apakah dari Majelis Adat Sunda tetap ingin memproses hukum laporan terhadap Arteria Dahlan? Ya, jadi terima kasih Mbak. Jadi saya sebagai pelapor bukan kehendak sendiri, tapi saya bertugas selaku Ketua Dewan Karatuan Majelis Adat Sunda berdasarkan perintah daripada Dewan Karamaan dan Dewan Karesian di Majelis Adat Sunda. Nah, saya belum mendapatkan perintah untuk berhenti ataupun menerima permohonan maaf tersebut, karena ini dianggap masih pernyataan yang dilakukan oleh saudara Arteria Dahlan ini sangat menyakiti hati kami, bangsa Sunda, ya. Tidak hanya sekedar permohonan maaf, saya kira, dan ini adalah bentuk pembelajaran untuk siapapun yang berkaitan dengan pernyataan yang dilontarkan. Baik, tadi saya mendengar sedikit dari Pak Arteria Dahlan bukan bermaksud dengan menghinakan dan lain sebagainya, tapi kita bisa lihat di YouTube resmi dari Komisi 3, kebetulan kami juga sudah punya rekamannya, bahwa jelas di situ ada semacam kebencian yang terlontar ya dari saudara Arteria Dahlan terhadap kami bangsa Sunda ya, seolah-olah Sunda ini menakutkan, seolah-olah Sunda ini seperti yang bahaya gitu loh kalau pakai bahasa Sunda ini. Lalu kami membaca di beberapa media sosial ada pernyataan-pernyataan saudara Arteria Dahlan yang mengaitkan kami dari bangsa Sunda ini disamakan dengan Sunda Empire. Ini yang tambah kami tidak menerima. Saya sebagai pelapor daripada Sunda Empire dan sudah divonis 2 tahun. Untuk apa? Salah satunya memisahkan bahwa bangsa Sunda ini tidak seperti seperti Sunda Empire secara sama. Nggak ada itu. Sunda Empire orang Sunda dianggap tukang ngelamun, tukang membual, tukang dibawa jadi lelucon gitu. Enggak begitulah. Baik, artinya sejauh ini proses hukum tetap lanjut ya Pak. Tidak akan ada bangsa Indonesia, saya kira gitu. Baik, artinya sejauh ini proses hukum tetap lanjut meskipun sudah ada permintaan maaf. Masih akan terus berlanjut dan sekarang kami menunggu undangan untuk membuat BAP-nya dari Polda Jabar, karena mereka juga akan mempelajari dulu pasal-pasalnya, saya kira. Pasal-pasal apa yang Anda sertakan dalam laporan ini, Pak Ari? Kalau saya melihatnya dari Undang-Undang Dasar sendiri sudah dilanggar. Undang-Undang Dasar 45 pasal 32 ayat 2 di situ ya, yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Ini sudah jelas-jelas sangat dilindungi oleh negara, bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nah, sebagai seorang publik figur atau pimpinan, sebagai pejabat publik, saudara Arteria Dahlan, ini paham nggak apa yang dilontarkan bahwa bahasa Sunda itu akan membuat menakutkan dan lain sebagainya. Sementara Undang-Undang Dasar pasal 32 ayat 2 ini menjamin sekali bahwa diharuskan malah kita memelihara itu bahasa daerah. Baik, Pak Ari, ada yang menarik juga bahwa dalam pelaporan ini ada yang menarik juga bahwa dalam pelaporan ini Majelis Adat Sunda juga didampingi oleh perwakilan adat Minang. Apakah ini berkaitan juga dengan tanah kelahiran dari orang tua Pak Arteria Dahlan yang berasal dari Sumatera Barat? Bisa diulang Mbak ini? Iya Pak Ari, pada saat melaporkan ke polisi, Majelis Adat Sunda juga didampingi oleh perwakilan adat Minang. Apakah ini terkait dengan tanah kelahiran orang tua dari Pak Arteria Dahlan yang berasal dari Sumatera Barat? Ada diskusi apa antara Majelis Adat Sunda dan perwakilan adat Minang? Ya begini, orang-orang Minang juga merasa tersinggung dengan pernyataan saudara Arteria Dahlan, bahwasanya tidak mau disamakan bahwa orang Minang semua sama seperti saudara Arteria Dahlan. Mereka nggak mau seperti itu, karena
orang-orang Minang mengatakan bahwa kami ini sangat menjunjung tinggi adat dan adab, di mana bumi dipijak, langit dijunjung gitu ya. Jadi hidup dimanapun budaya yang ada di tempat dia berkehidupan akan sangat dihormati gitu. Nah, itu yang membuat perwakilan dari komunitas atau adat Minang, yaitu dari suku Tanjuang ya, Bang Mula Warman kemarin yang bersama-sama kami, dan tadi di Polda juga bersama-sama kami memberikan pernyataan sikapnya bersama dengan kami. Kebetulan kemarin dibuat pernyataan sikap bersama. Jadi ini tidak hanya menyangkut suku Sunda saja, saya kira. Ini akan menyangkut seluruh suku di Nusantara. Baik. Hari ini nasib jeleknya kepada suku Sunda, mungkin besok lusa ada di suku Minang, ada di suku Bugis, Makassar, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita jaga ke depan untuk tidak terjadi lagi. Untuk itu harus ada pembelajaran agar ada efek jerak kepada siapapun, khususnya para pejabat publik. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ari sudah meluangkan waktu bersama kami di AI News Sore. Hatur nuhun Pak Ari, selamat sore. Pemirsa, ini sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lain, diantaranya. Gara-gara cipratan air, seorang remaja dikeroyok orang tak dikenal. Tarif parkir bus Rp350.000 di wisata Malioboro mendulang sorotan.